Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsandra Faradila Putri, NIM 211003, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadia dengan NIM 211001 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal mengenai fikih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan pada zakat profesi. Contohnya, jika seseorang dosen memiliki gaji dalam satu bulan itu 10 juta, ini dalam satu bulan. Lalu dikumpulnya gaji tersebut dan tidak diganggu-gugat dalam satu tahun. Satu tahun itu 120 juta berarti. Nah, untuk nisab pada zakat profesi tersebut ialah 2,5%. Nah, seumpamanya kita kaitkan pada harga emas. Harga emas itu 300.000. Jumlah emas tersebut dijadikan uang, yaitu 120 juta dibagi 300.000. 120 juta ini uang tersebut, uang seseorang, gaji seseorang tersebut selama 1 tahun dibagi ke 300.000 sama dengan 400 gram karena dia di 20 gram. Lalu perhitungannya ialah jumlah emas dikali kadar emas dikali harga emas. Jumlah emasnya 400 gram dikali 2,5% kadar emas dan dikali lagi 300.000 harga emas. Hasilnya 10 dikali 300.000, ini kan 400 dikali 2,5% terlebih dahulu. Lalu baru dikalikan ke 300.000, hasilnya 3 juta rupiah. Zakat profesi, yang dimana contoh gaji seorang guru, misalnya dalam 1 bulan itu gajinya 10 juta. Untuk gaji per tahun dalam 1 tahun itu berarti 120 juta. Nah, zakat profesi ini kan bisa dengan uang ataupun barang sih. Nah, harga emas seumpamanya itu 300.000. Jadi, jumlah emas tadi dibagikan dengan harga emas tadi. Nah, jumlah emas tadi kan yang uang gaji tahunan tadi 120 juta. Jadi 120 juta dibagi 300.000 sama dengan 400 gram. Ini jika dalam bentuk emas kita bayarnya. Nah, untuk dalam bentuk uang bisa di jumlah emas dikali kadar emas dan dikali harga emas. 400 gram dikali 2,5% dikali 300.000 sama dengan 400 gram dikali 2,5% hasilnya 10. Lalu dikalikan dengan 300.000 hasilnya 3 juta rupiah. Jadi zakat profesi jika dibayar itu untuk uang sebesar 3 juta rupiah dan untuk barang sebesar 400 gram. Perhitungan pada zakat fitrah. Yang pertama contohnya pada padi. Misal panennya 10 ton, kita rubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 1000 kilogram. Lalu untuk pada padi tersebut itu kan jika tidak menggunakan mesin dia cuma 10%. Jadi 10/100 sama dengan 10.000 kilogram. 0 yang 100 ini dicoret dengan 0 yang 10.000, 0 yang 3 ini. Hasilnya 1000 kilogram. Jadi zakat fitrah pada padi itu untuk yang tidak menggunakan alat adalah 1000 kilogram. Selanjutnya zakat profesi. Misalnya gaji seorang tersebut itu 1 bulannya 10 juta. Nah, gaji untuk 1 tahunnya itu 120 juta. Untuk kadar pada zakat profesi ini ya sebesar 2,5%. Jadi
Semisalkan harga emas nih umpamanya 300.000. Nah, jumlah emas tersebut itu jumlah emas pada gaji kita tadi 120 juta itu kan dalam 1 tahun. Kita mengumpulkan nisab itu pada 1 tahun. Nah, 120 juta dibagi 300.000. Dapat 300.000 ini pada harga emas tadi. Nah, dapatlah 120 juta dibagi 300.000 menjadi 400 gram. Lalu perhitungannya jumlah emas dikali kadar emas dan dikali harga emas ialah 400 gram dikali 2,5% dikali 300.000 sama dengan 10 dikali 300.000, hasilnya 3 juta rupiah. Jadi zakat profesi yang kita zakatkan itu sebesar 3 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan zakat mal, yang dimana kita umpamakan kan zakat mal itu kan harta ya, harta yang kita miliki. Nah, emas nih misalnya, contohnya emas. Jadi perhitungannya itu jumlah emas tadi dikali harga emas. Harga emas awalnya itu 300.000. Jadi jumlah emas dikali harga emas dikali puasa zakat. Jumlah emasnya 1.000 gram dikali 300.000 dikali 2,5%. Ini kadar zakat yang harus dibayar. Hasilnya 7.500.000. Jadi zakat mal yang harus dibayar itu 7.500.000. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara tayamum. Nah, sebelum kita menjelaskan tata cara tayamum, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Nah, tayamum ini secara bahasa itu dapat diartikan sebagai kesengajaan ataupun maksud. Nah, jika secara istilah, tayamum ini dapat diartikan sebagai menyucikan atau membawa debu yang suci ataupun tanah yang suci ke wajah sampai ke kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu ataupun mandi dengan disertai oleh ketentuan-ketentuan yang khusus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dari tata cara tayamum. Nah, tentu saja sebelum kita melakukan tahap-tahap tata cara tayamum ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat seseorang itu boleh melakukan yang namanya tayamum ini. Nah, yang pertama, syaratnya itu adalah seseorang tersebut ada uzur ataupun penghalang. Nah, penghalangnya itu bisa sakit ataupun bepergian. Nah, lalu yang kedua, tidak ditemukannya air di sekitarnya. Lalu yang ketiga, syaratnya itu adalah lalatu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara tayamum. Nah, yang pertama itu siapkan debu atau tanah yang suci. Nah, misalkan ini ya. Nah, sambil mengusap kedua telapak tangan ke debu itu, nah di dalam hati kita meniatkan lafaz untuk bertayamum yang berbunyi nawaitu tayammuma istibahati fardil sholati lillahi ta'ala. Nah, kemudian mengusapkan tangan kita tadi itu ke wajah, tetapi sebelum mengusapkan itu hendaknya kita mengurangi debu atau kotorannya tadi dengan cara ditiup ataupun bisa hanya dengan dikibas-kibaskan saja. Nah, lalu kemudian usapkan ke bagian wajah, kemudian mengambil lagi debu tadi, kemudian langsung ke bagian telapak yang bagian luar tangan. Nah, mulai dari ujung sampai ke bagian siku, lalu dilanjutkan ke bagian dalam tangan, nah hingga sampai ke bagian luar ibu jari. Nah, kemudian dilanjutkan kembali langsung dari bagian ujung jari, nah kemudian sampai ke bagian siku, dan kemudian dilanjutkan kembali di bagian dalam tangan atau lengan ini hingga sampai ke ibu jari. Nah, hendaknya jika kita melakukan tayamum ini segala perhiasan ataupun segala yang menghalangi debu untuk menyentuh kulit kita tadi itu, nah harap untuk dilepaskan terlebih dahulu.
baik itu cincin, gelang, dan sebagainya. Baik, jadi sekian tata cara tayamum yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh dari studi kasus terjadinya jamak dan qashar di dalam sholat. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas sholat jamak terlebih dahulu. Nah, pengertian sholat jamak secara bahasa itu berarti menggabungkan, menyatukan, ataupun mengumpulkan. Nah, sedangkan secara istilah, sholat jamak itu dapat didefinisikan sebagai melakukan dua sholat fardu, baik itu zuhur dengan asar, ataupun maghrib dengan isya secara berurutan pada salah satu waktunya. Nah, jadi sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan sholat jamak ini adalah sholat fardu yang dimana kedua sholat fardu tersebut dijamakkan sesuai pada urutan waktunya. Nah, misalnya yaitu sholat zuhur dijamak dengan asar. Nah, misalnya seseorang tersebut ingin melakukan jamak antara sholat zuhur dengan sholat asar tadi, tetapi menggunakan waktu sholat yang pertama. Nah, otomatis dia menjamakkan kedua sholat fardu tadi antara zuhur dengan asar itu di waktu yang pertama, yaitu sholat zuhur. Nah, dan dapat dikatakan sebagai jamak takdim. Nah, karena pengertian jamak takdim sendiri itu adalah melakukan dua sholat fardu pada waktu sholat yang pertama. Nah, bagaimana jika seseorang tersebut ingin melakukan sholat jamak zuhur dengan asar, tetapi pada waktu sholat yang kedua? Nah, otomatis pada sholat asar kan? Nah, itu dinamakan sebagai jamak takhir, karena jamak takhir ini adalah kebalikan dari jamak takdim, yaitu melakukan dua sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Nah, lalu apa saja yang dapat memperbolehkan seseorang tersebut melakukan yang namanya sholat jamak ini? Nah, yang pertama itu sebab-sebab yang dibolehkannya itu yang pertama adalah haji, lalu safar, lalu sakit, hujan, dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh di sini seseorang tersebut terhalang karena berada di dalam keadaan safar ya, perjalanan jauh. Nah, di dalam jamak ini karena orang tersebut termasuk ke dalam golongan safar, nah ada syarat-syaratnya juga yang harus dia ikuti ya. Yang pertama yaitu adanya niat. Nah, jika seseorang tersebut memiliki niat di dalam melakukan safar tersebut, nah maka ia sudah termasuk boleh melakukan yang namanya jamak. Lalu yang kedua memenuhi jarak minimal. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai jarak yang ditempuh seseorang ini di dalam melakukan safar ya. Nah, yang pertama itu ada yang menyebutkan bahwa jarak minimal seseorang safar dalam melakukan sholat jamak itu yang pertama ada 88,665 km. Dan ada juga yang menghitung menjadi 88,705 km. Nah, lalu sebab-sebab yang lainnya yaitu adalah keluar dari tempat tinggalnya. Lalu yang keempat, bukan safar maksiat. Nah, safar maksiat itu maksudnya safarnya itu ya bertujuan dengan tujuan yang baik gitu, melakukan suatu perjalanan itu dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Lalu yang terakhir, punya tujuan yang pasti. Nah, itu untuk penjelasan dari sholat jamak. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai sholat qashar. Nah, yang pertama, pengertian sholat qashar secara bahasa. Nah, secara bahasa, qashar itu adalah mengurangi atau meringkas. Sedangkan secara istilah dapat diistilahkan sebagai atau dapat didefinisikan sebagai sholat yang mengurangi
bilangan rokaat pada sholat fardu dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Nah, tentunya yang hanya dapat kita kosorkan yaitu adalah sholat zuhur, asar, dan juga isya. Nah, lalu selanjutnya apa-apa saja penyebab diperbolehkannya seseorang tersebut melakukan qashar. Nah, yang pertama itu dia adalah seseorang yang melakukan perjalanan jauh atau safar. Nah, jika sholat jamak tadi banyak ya contohnya ya, sebab-sebab yang diperbolehkan seseorang itu untuk melakukan yang namanya jamak, seperti sakit, lalu haji, dan safar. Nah, kalau untuk si qashar ini, nah penyebab yang memperbolehkan seseorang itu melakukan qashar itu hanya jika seseorang itu melakukan yang namanya safar atau perjalanan yang jauh. Nah, di dalam melakukan perjalanan yang jauh ini atau safar ini tentu juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang tersebut sehingga ia diperbolehkan melakukan yang namanya qashar tadi. Nah, yang pertama itu adalah penyebab kebolehan qashar. Nah, para ulama menyebutkan bahwa seseorang itu boleh qashar sholatnya apabila berada di dalam safar atau perjalanan. Sudah pasti ya. Nah, lalu yang kedua, memenuhi jarak minimal. Nah, di kaidah ataupun di jarak minimal ini banyak ya perbedaan para ulama mengenai jaraknya itu, tetapi kita fokus ke Imam Syafi'i saja ya, karena kita mayoritas banyak ke mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau untuk Imam Syafi'i ini ia berpendapat bahwa jarak yang ditentukan oleh para ulama atau mazhab Syafi'i sendiri itu adalah sebanyak 4 burut ya. Nah, jaraknya itu sekitar 4 burut. Nah, jika dikonverikan di masa sekarang itu setara dengan jarak 88,665 km dan atau juga dapat dihitung menjadi 88,705 km sama dengan ketentuan sholat jamak tadi ya. Nah, lalu penyebab dibolehkannya qashar tadi selanjutnya itu adalah keluar dari tempat tinggalnya. Nah, tidak dapat dinamakan safar kecuali seseorang tersebut telah keluar dari lingkungan rumahnya dan berangkat meninggalkan wilayah tempat tinggalnya ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah punya tujuan pasti. Nah, jikalau seseorang tersebut melakukan yang namanya perjalanan jauh ataupun safar, tetapi ia sendiri tidak tahu tujuan dia melakukan perjalanan tersebut untuk apa, tidak ada tujuan pasti gitu, hanya berkeliling-liling saja. Nah, itu tidak dapat dikatakan seseorang tersebut safar ya, dan tidak bisa seseorang tersebut melakukan yang namanya sholat qashar. Itu ada mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani atau Imam Hambali, yang dimana pada mazhab ini ia memiliki prinsip bahwa Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, dan qiyas, ia tidak mengakui adanya ijma, karena menurutnya tidak mungkin ada ijma karena demikian banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah furu'. Nah, itu untuk penjelasan dari keempat mazhab ya, yang dimana termasuk ke dalam golongan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lalu kita akan membahas mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab ya.
Nah, yang pertama tentu saja yang kita ketahui bahwa perbedaan mazhab yang muncul itu karena salah satunya adalah ikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah perbedaan. Tentu saja kita mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan pendapat antara pemikiran satu ulama yang lainnya itu berbeda. Nah, mereka pasti tentunya memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda dan juga mereka memiliki alasan tersendiri. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu yang kedua, karena ada ikhtilafnya tadi, maupun dalam masalah usul maupun furu, sebagai dampak adanya perbedaan diskusi munazarot di kalangan ulama, yaitu usul terkait dengan metode penggalian thariqah al-istinbat, sedangkan furu terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istinbat tersebut. Nah, lalu ada juga yang berpendapat yaitu perbedaan mazhab ini dikarenakan interpretasi makna kata dan susunan gramatikal. Lalu yang kedua ada riwayat hadisnya, baik itu yang meliputi keberadaannya, kesohihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadis yang berbeda. Dan yang ketiga itu ada diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu ijma, terus tradisi, istihsan dan pendapat sahabat, dan juga metode-metode yang digunakan di dalam qiyas. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.